permukaan kulit sampai ke sumsum tulang. Ya, jadi Bapak Ibu, alat eye tracker ini memiliki angin, panas, dan gelombang terahertz. Angin itu akan menghembuskan panas yang dihasilkan keluar dari alat itu masuk ke tubuh kita, menembus sampai 30 cm di bawah kulit hingga ke sumsum tulang. Jadi panas dari eye tracker ini akan mampu memanaskan sumsum tulang. Demikian juga dengan gelombang terahertz-nya. Dengan bantuan panas, gelombang ini akan masuk lebih dalam lagi. Padahal Bapak Ibu, beratus-ratus tahun sebelumnya ada seorang yang mendapat julukan Bapak Ilmu Kedokteran Dunia. Sampai hari ini beliau mendapat kehormatan itu, ya, Hippocrates. Ya, beliaulah yang membuat sumpah dokter. Ya, beliaulah yang membuat istilah pandemi, endemi. Beliau yang membuat istilah penyakit kronis, penyakit akut. Beliau diakui sebagai Bapak Ilmu Kedokteran Dunia. Dan beliau pernah menyatakan, kalau ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Bapak Hippocrates pasti tidak pernah memprediksi bahwa di kemudian hari ada sebuah alat bernama eye tracker yang mampu memanaskan tulang. Dan itu ternyata sangat bermanfaat dalam praktek sehari-hari. Ada banyak penyakit yang bisa terbantu memakai eye tracker, dan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Hippocrates. Jika ada cara memanaskan tulang, semua penyakit bisa diobati. Dan ada sebuah buku ya dari seorang neuropatik, Uwe Karstad. Ini buku yang berjudul 98,6 derajat Fahrenheit. Ini adalah ideal temperatur tubuh yang ideal untuk kesehatan yang optimal. Nah, di buku itu ia mengatakan bahwa ketika suhu tubuh itu naik 1 derajat Celcius, maka kekebalan atau imunitas tubuh kita itu akan meningkat 5 kali lipat. Ya, jadi eye tracker ini mampu memanaskan tubuh kita. Suhu tubuh kita akan meningkat. Beda dengan meningkat karena demam, Bapak Ibu ya. Ini meningkat tubuh yang sehat, suhunya meningkat, maka kekebalan akan meningkat 5 kali lipat. Jadi, Ibu dan Bapak, fitur pertama adalah penetrasi. Alat ini mampu menembus sampai ke sumsum tulang, pembuluh darah mikro, pembuluh darah kapiler. Dan di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, ya, itu selain ada jaringan pembuluh darah, jaringan otot, jaringan saraf, ada juga jaringan lalu lintas energi dalam pengobatan Cina yang bernama meridian. Ya, dan ketika jaringan lalu lintas energi ini menjadi lancar, ya, maka seluruh tubuh kita itu akan sehat. Imunitas kita akan meningkat, kekebalan tubuh kita akan meningkat, dan tubuh akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan lebih baik. Nah, alat eye tracker ini memiliki kemampuan untuk memperlancar qi dari tubuh kita, dalam tubuh kita. Ya. Itu fitur yang penting sekali, penetrasi. Dan fitur kedua dari alat eye tracker, Bapak dan Ibu, adalah aktivasi. Jadi kita tahu bahwa ada banyak jenis gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang sendiri adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat tanpa melalui media disebut gelombang elektromagnetik. Di sana ada gelombang radio, microwave, terahertz, infrared, visible, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ya, namanya berbeda-beda karena frekuensi gelombangnya berbeda-beda. Dan dari semua frekuensi gelombang yang berbeda itu, yang sama persis frekuensinya dengan frekuensi sel-sel tubuh manusia adalah gelombang terahertz. Jadi dengan kesamaan frekuensi itu, maka semburan frekuensi gelombang terahertz itu, ya, yang ketika disemburkan itu ada jutaan getaran per detik, itu akan menggerakkan sel-sel tubuh kita, akan mengaktifasi sel-sel tubuh kita. Akan terjadi yang namanya resonansi. Ya, peristiwa turut bergetarnya suatu benda, dalam hal ini sel-sel tubuh kita ikut bergetar karena pengaruh getaran dari gelombang elektromagnetik
gelombang terahertz, ya. Dalam hal ini gelombang terahertz. Ketika kita di SMA kita diajarkan tentang Garputala, ya. Ketika Garputala itu satu frekuensi, maka akan terjadi resonansi. Ini beda frekuensi, Bapak Ibu. 512 lawan 440 Hz. Tidak bergerak. Tapi begitu sama frekuensinya, maka terjadilah resonansi. Ya, di bagian yang lain di sana bergerak, ya, terjadi resonansi. Demikianlah apa yang terjadi dengan tubuh kita, sel-sel tubuh kita ketika ada semburan frekuensi gelombang terahertz. Sel-sel tubuh kita akan bergerak, beresonansi. Sel-sel yang sudah sehat akan menjadi lebih sehat. Sel-sel yang tertidur atau dormant cell, yang pasif itu akan diaktifkan, dan sel-sel yang rusak akan diregenerasi dengan lebih optimal, dan sel abnormal akan dibuang. Itulah manfaat dari fitur aktivasi dari alat IT Tracker ini. Ya, yang pertama tadi penetrasi, yang kedua aktivasi, yang ketiga adalah identifikasi. Jadi alat IT Tracker ini akan memiliki kemampuan mengidentifikasi adanya masalah di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada masalah penyumbatan, masalah peradangan, sel abnormal, ia bisa mengidentifikasi. Pasien akan merasa berbeda ketika alat itu disemburkan ke bagian tubuh yang tidak bermasalah, yang dirasakan hanya hangat-hangat enak, ya seperti biasa. Tapi begitu sampai ke wilayah yang bermasalah, area itu yang tersumbat atau meradang itu akan terasa lebih panas, bahkan perih, ya seperti itu. Dan kalau ada bagian yang sakit, ada organ yang sakit, itu menunjukkan sinyal adanya potensi masalah, potensi penyakit di sana. Kita lihat orang di sebelah kanan ini, ya. Beliau memiliki penyumbatan pembuluh darah di jantung, ya. Ketika alat IT Tracker disemburkan di dada kanan, dia biasa-biasa saja. Tapi begitu dipindah di kiri, kita tahu jantung di kiri, ya, ada penyumbatan di sana, beliau merasa kesakitan. Ya, kita lihat videonya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas. Itu ada sumbatan, panas. Saya belum sakit nggak? Enggak kan? Nggak sakit, beda. Jadi Bapak Ibu, ketika ada bagian tubuh kita yang panas, berarti di sana ada masalah. Ada pilihan untuk kita. Apakah kita mau cepat mengobatinya atau cari nyaman. Kalau kita mau cepat, ya kita menahan rasa panas itu. Nanti maka berangsur rasa panas itu akan turun. Akan turun seiring dengan membaiknya organ itu. Ya. Tapi kalau kita cari nyamannya, yang enak-enak saja, nggak terlalu panas, ya speed-nya diturunkan, panasnya dikurangi, hangat, ya memang tidak terlalu panas, ya, tetapi proses penyembuhannya akan menjadi lebih lama, ya itu pilihan, ya. Baik, fitur keempat dari alat IT Tracker adalah keamanan atau safety. Perusahaan sangat mengutamakan keamanan atas pemakaian produk. Karena itu perusahaan menyerahkan kepada lembaga-lembaga independen untuk melakukan uji. Dan perusahaan memiliki berbagai sertifikat, ada uji klinis, sertifikat uji kualitas, uji keamanan, uji kesesuaian, dan uji yang lain, termasuk uji radiasi. Sebagian orang menanyakan apakah alat ini memiliki uji klinis, ya. Dan ternyata alat ini bukan hanya memiliki uji klinis, tetapi memiliki 62 uji klinis, ya. Ada 62 uji klinis, dan dari uji klinis itu terangkumlah hasil bahwa ternyata untuk masalah peradangan, alat ini memiliki quantum value bintang 5, sangat efektif. Ya, ada banyak jenis penyakit, Bapak Ibu, yang disebabkan karena peradangan. Ya, yang belakangnya ya, artritis, faringitis, prostatitis. Nah, itu peradangan biasanya. Ya, efektif. Ya, sangat efektif. Quantum value bintang 5. Untuk masalah kualitas kesehatan yang komprehensif, tumor ganas, virus, diabetes, masalah otak, kelenjar getah bening,
quantum value bintang 4. Ya, artinya memiliki peningkatan yang signifikan dalam aspek ini. Ya. Dan ada bintang 3 yang lain untuk masalah kulit dan sebagainya. Ya. Oke, ini beberapa sertifikat yang didapat. Lalu ini adalah uji radiasi. Ya, sebagian orang mengkhawatirkan bahwa alat ini memiliki radiasi yang kurang baik untuk kesehatan tubuh kita. Kita lihat. Selamat siang rekan-rekan semua. Ini saya mau demonstrasi apakah alat unit Aetera Care ini mengandung elektromagnetik radiator atau tidak. Ya, kita coba ya, rekan-rekan. Ini saya sudah beli alat pengetesnya. Kita lihat nih, saya nyalain ya. Tidak ada ya sama sekali ya, tidak ada radiasi. Saya nyalain lagi. Di microwave sampai 900, radiasinya di pemanas air sampai 1200 ya. Jadi tadi 0 itu bukan karena alatnya rusak, tapi karena memang tanpa radiasi. Saya akan coba lagi. Sama sih. Ya, itulah fitur keempat, yaitu keamanan. Nah, fitur kelima dari alat Aetera Care adalah ramah pengguna, user friendly. Alat ini Bapak Ibu mudah dioperasikan, ada panduan penggunaan. Cara menggunakannya ada step by step, ada SOP-nya, ada panduannya yang dibuat oleh perusahaan Deschamps. Ya, jadi kalau sakit ini, diblow bagian ini, ya, ditarik garis lurus ke bawah atau diputar berlawanan jarum jam sesuai dengan gambar. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bagaimana step by step cara menggunakan alat ini. Jadi sebelum memulai terapi, Bapak Ibu, kita diminta untuk minum air terahertz. Dan setelah selesai terapi, rangkaian terapi selesai, kita diminta minum 1 gelas air terahertz juga. 2 gelas kecil atau 1 gelas besar. Diawali dan diakhiri dengan minum air terahertz. Apa air terahertz itu? Saya akan jelaskan. Jadi air terahertz adalah air mineral yang di-blow memakai alat Aetera Care. Air mineral itu boleh bermerek Aqua, Fit, Ades, dan sebagainya, atau air mineral isi ulang. Nah, air mineral itu ketika dicek pakai mikroskop, ternyata molekul-molekul airnya itu bergerombol. Ya, Bapak Ibu, di sini kita lihat bergerombol seperti ini. Satu gerombolan ini disebut satu klaster. Satu klaster isinya adalah 15 sampai 20 molekul. Padahal sel tubuh manusia itu ukurannya 10 molekul. Nah, ini gerombolan 15 molekul ini mau masuk ke sel tubuh tentu tidak akan terlalu lancar masuknya. Sehingga proses menghidrasi sel-sel tubuh kita tidak terlalu lancar. Padahal Bapak Ibu, kita tahu 75% tubuh manusia adalah air. Jadi kalau berat badan kita 100 kilo, maka 75 kilonya adalah air. Ya, otak kita itu 90% adalah air. Ya, jantung kita 75% sampai 80%-nya air. Tulang kita yang keras itu 22%-nya air. Nah, jadi tubuh kita ini adalah air. Manusia adalah air. Masalahnya, apakah sel-sel tubuh kita terhidrasi dengan baik? Nah, ketika air mineral ini di-blow, maka struktur molekul air itu bukan berupa klaster lagi. Dia berubah menjadi bagian yang sebelah kanan, yaitu linier. Dia akan berubah strukturnya menjadi berbaris seperti ini. Otomatis akan masuk ke sel-sel tubuh kita menghidrasi dengan jauh lebih efisien, ya, lebih lancar masuknya. Ya. Nah, sel tubuh yang terhidrasi dengan baik itu menjadi sel-sel tubuh yang siap untuk diterapi. Ya. Dan air terahertz ini adalah air yang berubah menjadi air berenergi. Kita akan lihat. Ini. Ini di India, seorang dokter melakukan percobaan, air yang sudah di-blow, dicek apakah berenergi.
Ketika dia bergerak satu ke kanan, satu ke kiri seperti ini, berarti dia adalah air berenergi. You got another glass? Nah, dia minta air lain yang air normal, mineral water. Normal water. Bring here. Oh. Oh, is this live? It's being recorded. Okay. So this is normal water. Normal water. This is the charge. So let's check the energy of normal water. It's minus. That means this water contains no energy at all. So called mineral. Now let's check the energy of direct charge water. Great. Ya, Great. Thank you very much. hebat ya. Jadi ketika air mineral biasa di blow dites pakai alat ini, maka jatuh ke satu arah yang sama. Tapi begitu dites memakai alat ini di air terahertz, maka jatuh di arah yang berlainan. Artinya air ini berenergi. Ya. Nah, lalu kita akan lihat ini Good day, everyone. penelitian orang diambil darahnya lalu Microscope. dilihat memakai mikroskop, hasilnya dilihat melalui komputer, terlihat sel-sel darahnya bergerombol. Ya. Lalu orang ini diminta minum air terahertz. Nanti kalau kita bikin air terahertz jangan pakai gelas plastik ya, Bapak Ibu, tapi pakai gelas kaca atau keramik. 30 seconds, and we give the person to drink, and we waited for almost 10 minutes. We test the blood is separated and beautiful. Nah, setelah minum air terahertz ternyata berubah, darahnya menjadi lancar, ya, luar biasa ya. Oke, jadi itulah air terahertz, Bapak Ibu, ya, memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengubah struktur dan membuat air berenergi dan menyehatkan tubuh kita. Ya, baik. Jadi sebelum kita terapi, Bapak Ibu, kita diminta minum air terahertz. Demikian juga nanti setelah selesai terapi. Lalu, Bapak Ibu, nah kita memulainya dengan blow bagian meridian, yaitu di belakang, bagian belakang, mulai dari belakang kepala ya sampai ke tulang ekor di bawah. Di situ kita diminta blow selama sekitar 10 menit idealnya, ya, minimal 5 menit. Idealnya 10 menit. Kita blow dengan cara diputar berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Diputar turun-turun ke bawah. Selebar apa? Selebar leher kita. Lingkarannya. Kenapa? Karena selain garis tengah ini, 2 jari ke kanan ada garis lagi dan 2 jari ke kiri ada garis lagi. Ya, ada 3 garis yang penting dan itu semua diharapkan kena ketika lingkaran kita selebar leher kita. Diputar berlawanan jarum jam, turun sampai ke tulang ekor. Nah, ketika sampai ke tulang ekor kita tidak boleh ada gerakan naik, tidak boleh. Kita harus keluar dari tubuh, kita naikkan dari sini, tembak lagi ke sini, turun lagi, turun sampai ke tengkuk, ya. Kemudian agak lama di tengkuk, kemudian turun lagi. Di sini, Bapak Ibu, ada 3.500 simpul saraf berkumpul. Jadi sangat penting, jangan diabaikan, dilupakan titik ini. Ya, karena ketika kita blow daerah sini, ini artinya seluruh tubuh kita akan diterapi. Ya, sekitar minimal 5 menit, idealnya 10 menit. Ya, seperti itu.
berlawanan jarum jam sampai bawah, keluar dari tubuh, tembak lagi ke atas, putar, berlawanan jarum jam selebar leher. Ya, ada 3 garis. Ya, kita kenakan semua 3 garis itu sampai ke tengkuk, turun sampai ke tulang ekor. Jaraknya 20 cm. Ya. Kemudian kalau dia pakai pakaian, dibuat lebih dekat, sekitar 10 cm. Ya, kita tanya apakah terlalu panas. Kalau terlalu panas, ya mundur lagi sedikit. Kalau 20 cm dirasa panas, mundur lagi maksimal hanya di 30 cm, Bapak Ibu. Jangan mundur sampai 50 cm, percuma. Lebih baik speed-nya diturunkan, ya, dan nomor 1. Tapi konsekuensinya adalah proses terapi menjadi lebih lama. Ya. Nah, di bagian meridian ini bagian yang sangat penting. Minimal 5 menit, idealnya 10 menit. Ya, bahkan kalau ada waktu luang mau 15 menit pun juga bagus. Setelah itu baru kita masuk ke titik-titik limpatik. Ya, titik-titik limpatik itu ada 4 yang di bagian atas dan ada 3 di bagian bawah. 4 di bagian atas yaitu tangan, telapak tangan, kanan 2 menit, kiri 2 menit. Kemudian lipatan siku bagian dalam, 2 menit kanan, 2 menit kiri. Kemudian ketiak, 2 menit kiri, 2 menit kanan. Ya. Kemudian leher di bawah telinga, ya. 2 menit kanan, 2 menit kiri. Nah, itu 4 titik limpatik atas. Tangan, siku bagian dalam, ketiak, dan di leher bawah telinga. Kemudian titik limpatik bawah adalah selangkangan, ya, kanan dan kiri, 2 menit, 2 menit. Lalu di belakang lutut, kanan dan kiri, 2 menit, 2 menit. Lalu telapak kaki kanan dan kiri, 2 menit, 2 menit. Untuk ubun-ubun, ya, ini dilarang keras untuk penderita darah tinggi. Saya pribadi lebih suka menghindari ini. Karena apa, orang Indonesia sering ditanya, ada tekanan darah tinggi enggak? Enggak. Tetapi dia sebenarnya tidak pernah ngecek tekanan darah tingginya. Ya, jadi saya mengkhawatirkan hal itu. Padahal ini titik yang dilarang keras untuk tekanan darah tinggi. Ya, jadi ada 4 titik limpatik di atas dan 3 titik limpatik di bawah. 2 menit, 2 menit. Nah, itu SOP-nya seperti itu. Setelah itu, Bapak Ibu, baru kita masuk ke titik lokasi yang menjadi masalah. Kalau dia bilang di bahunya bermasalah, kita blow bahu dan sekitarnya. Dia bilang di panggul, blow di panggul, ya. Seperti itu. Tapi bisa juga dia bilang bukan lokasi, tapi dia mengatakan nama penyakit. Nah, kalau nama penyakit kita bisa lihat di panduan dari perusahaan Desang. Oh, saya psoriasis. Nah, ini gerakannya seperti ini. Ini tanda panahnya semua ke bawah, ya, gerakan ke bawah. Kalau yang ini bisa kanan kiri ya. Lalu ini diputar berlawanan jarum jam. Nah, ini sekitar 10 menit total, ya. Kalau dia bilang penyakit bahu beku, nah kita putar-putar bagian yang ada gambar putaran dan kita tarik garis lurus yang berupa garis. Seperti itu. Setelah itu selesai, kita minum air terahes lagi 1 gelas besar, ya. Bapak Ibu, itulah panduannya. Jadi mudah dilakukan, mudah diduplikasikan. Beda dengan tusuk jarum yang titiknya harus akurat, belajarnya bertahun-tahun. Ini enggak, ini bisa di-blow, ya, di titik-titik yang sesuai dengan panduan ini tadi. Jadi Bapak Ibu, fungsi Aithera Care bagi tubuh, ya, itu adalah meningkatkan self healing tubuh. Jadi sebagian besar penyakit Bapak Ibu sebenarnya bisa diatasi oleh tubuh sendiri. Tubuh punya kemampuan mengatasi, menyembuhkan dirinya sendiri. Dan ketika tubuh kita di-blow, ya, minimal di meridian dan limpatik kita, maka tubuh punya kemampuan yang meningkat dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu Aithera Care ini juga berfungsi membersihkan titik meridian dan limpatik. Ya, limpatik ini adalah titik di mana banyak kelenjar getah bening yang kalau tersumbat itu imunitas kita akan turun dan banyak penyakit bisa muncul. Nah, itu perlu di-blow titik-titik itu supaya tidak tersumbat dan lancar semua. Kemudian Aithera Care juga mampu meningkatkan fungsi peredaran darah.
Jadi tadi kita tahu kemampuan penetrasi sampai 30 cm di bawah permukaan kulit, sampai ke sumsum tulang, sampai ke pembuluh darah mikro, pembuluh darah kapiler, ya, meningkatkan mikrosirkulasi peredaran darah kita. Dan lalu yang berikutnya mengatur sistem kelenjar endokrin, artinya akan mengatur hormon kita, ya, hormon penting, ya, dan seringkali itu akan agak kacau, khususnya wanita-wanita premenopause, dan itu akan dinormalkan, ya, oleh Aethera Care. Kemudian mengurangi retensi atau kelembapan dalam tubuh, retensi air, lalu mengencangkan kulit wajah dan kulit tubuh kita, mengatasi banyak masalah kulit. Ya, nanti kita akan lihat kesaksiannya. Aethera Care ini cocok Bapak Ibu untuk berbagai jenis peradangan, ya, yang belakangnya is ya, itu peradangan, artritis, rinitis, faringitis, prostatitis, ya, dan sebagainya. Berbagai rasa sakit di bahu, di leher, di sendi, di panggul, di pinggang, ya, masalah saraf kecepit, ya, di lokasi mana itu bisa bagus sekali diterapi. Penyumbatan, lalu juga keluhan kulit, mulai dari jerawat, flek, kantong mata, kerut-kerut, dan sebagainya. Nah, ini adalah larangan untuk pemakaian Aethera Care. Wanita hamil dan haid, penyakit akut, ya, seperti usus buntu, hernia, stroke yang pecah, ini nggak boleh. Kemudian, untuk pemakaian objek yang ditanam di dalam tubuh kita, seperti ring di jantung, baterai jantung, pemacu, ya. Lalu ada pen untuk tulang yang patah, masih ada di dalam. Ada implan sendi, ya, yang diganti sendinya, di implan sendi. Lalu kontak lens. Lalu orang yang sudah operasi katarak, itu ada lensa katarak. Bagian-bagian tersebut yang ada objek yang ditanam, bagian tersebut jangan di-blow, ya. Boleh blow bagian yang lain. Ya, kemudian patah tulang, luka terbuka, itu juga jangan di-blow di bagian itu, bagian lain boleh. Ibu dan Bapak, 1 jam terapi terahertz itu setara dengan 10 kali akupuntur, 20 kali bekam, 30 kali kuasa, dan 40 kali pijat refleksi. Ya. Banyak terapis-terapis yang bergabung, yang memakai alat Aethera Care mengatakan, memberi kesaksian bahwa ketika memakai Aethera Care, maka proses kesembuhan itu menjadi lebih cepat. Ya. Dan ini adalah beberapa kesaksian. Kita lihat foto orang ini, ada kerut-kerut di samping matanya, dan di sini setelah di-blow, kerut itu menipis, nyaris hilang. Ya, luar biasa. Ibu ini kerut-kerutnya juga menipis. Kemudian ini juga bapak ini kerut-kerutnya juga menipis. Kantong matanya juga mengecil, ya. Ibu ini di-blow separuh wajahnya, yang kiri, yang kanan aslinya. Kita lihat kantong matanya. Yang di sini tebal, yang di sini kantong matanya menipis. Kita lihat garis senyumnya. Di sini garisnya tebal, yang di kiri garisnya tipis. Dan di sini pipinya kemerah-merahan, ya, lebih segar. Wanita sebelah kanan ini di-blow separuh juga, yang kanan aslinya ini bentuknya O, begitu di-blow yang sisi yang satu ini V, menjadi kencang, ketarik, ya, seperti itu. Ibu ini, ya, ada flek seperti ini. Ya, 1 bulan terapi. Ini juga kasus varises. Bagian kanan ini adalah sebelum terapi, dan bagian kiri adalah setelah terapi. Iya, luar biasa. Varises ternyata efektif. Lalu ibu ini tidak bisa menggenggam tangannya. Tangannya sangat kaku. Sebelah kiri sebelum. Tidak bisa menggenggam.
Tapi sebelah kanan kita lihat, sebelah kanan bisa menggenggam lagi setelah terapi. Ya, luar biasa ya. Ini orang yang perutnya gendut ya, setelah terapi 20 hari menjadi mengecil. Ini Bell's palsy setelah 7 kali terapi, yang kiri, yang kanan ini setelah 8 kali terapi. Oke. Kemudian kita lihat ini. Ini adalah orang yang penderita diabetes yang luka, gangren. Tapi setelah di-blow dia menjadi lebih sehat ya. Psoriasis, penyakit autoimun di mana sel-sel kulit itu tumbuh terlalu cepat. Itu akan terjadi seperti ini, dan setelah terapi kembali membaik. Ini juga psoriasis, ya, ini perih, sakit sekali. Setelah terapi 6 hari terapi membaik. Nodul tiroid, benjolan-benjolan ini 10 kali terapi. Limfoma itu juga efektif. Phlebitis, nah sekali lagi tis, ini peradangan pembuluh darah vena, itu juga membaik ya. 20 kali terapi kasus ini. Kemudian ini vitiligo ya, kita tahu ini bercak-bercak seperti ini sampai ke wajah seperti panu ya, orang sering risih juga ketika terkena vitiligo. Nah, di kasus ini 5 bulan. Dr. Ferdianto, dokter perusahaan, pernah menerapi 1 keluarga yang kena vitiligo semua, dan semua sembuh dalam waktu 6 bulan. Ya. Nah, orang ini, Bapak Ibu tidak bisa bicara, ya. Dia memiliki masalah cerebral atrophy, lalu 2 tahun tidak bisa bicara, tapi setelah 2 menit di terapi dia bisa bicara dengan istrinya. Betapa bahagianya ya keluarga ketika seseorang yang dikasih bisa berbicara lagi setelah sekian lama tidak bisa berbicara. Nah, anak ini sembelit ya, sulit buang air besar dan ada banyak gas. Di-blow. Jadi alat ini boleh untuk bayi sekalipun ya. 15 menit biasanya, lalu akan BAB dengan cepat ya. Pernah ada orang yang di-blow sudah seminggu tidak bisa BAB, begitu di-blow langsung dia lari ke kamar mandi dan buang air ya. Wanita ini tidak bisa jongkok saat berdoa ya. Kita lihat setelah diterapi dia bisa melakukannya. Dia bersyukur sekarang bisa terapi lagi, bisa sholat lagi. Saya buat dah 1 minggu ni betul-betul saya buat pagi tengah petang. Saya buat alhamdulillah saya boleh jalan tegak. Boleh jalan tegak dan sembahyang boleh. Boleh berlari lagi. Boleh berlari lagi. Boleh berlari lagi saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba kursi belakang jalan macam mana? Aduh, lajunya. Jalan balik. Iya, luar biasa ya. Nah, ini the Weger's Hum. Ini tulang belakangnya membungkuk begitu ya. Ini kita lihat bisa menipis, bisa pulih normal kembali. Ya. Di sini punuknya tebal. Ini karena tulang yang melengkung. Nah, ibu ini juga tadinya berjalan memakai tongkat. Ini sebelum terapi. Nah, yang sebelah kanan adalah setelah terapi. Luar biasa ya, jalannya sudah normal kembali ya. Masih sakit sedikit katanya ya, tapi sudah bisa jalan kembali ya, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, itulah beberapa kesaksian dari produk Aithera Care. Saya yakin banyak sekali kesaksian dari kita yang sudah memiliki alat ini ya.
Dan ini yang terakhir, ada reaksi setelah terapi, Bapak Ibu, healing crisis, proses detoksifikasi racun, ya. Jadi bisa saja kita menjadi pusing, linu, pegal, ngantuk, BAB-nya hitam, itu proses detoksifikasi yang akan hilang dalam beberapa hari, ya. Dan ada larangan setelah terapi, kita tidak boleh mengkonsumsi air dingin dan makanan dingin. Jangan memakai kipas angin atau AC yang disemburkan langsung ke tubuh setelah terapi. Dan kita hanya boleh mandi setelah 4 jam setelah terapi, baru boleh mandi, ya. Ini larangan. Dan Aithera Classic itu dijual di harga 4.448.000, Aithera Pro 10 kali lipat, dan nanti akan ada Aithera Premium yang harganya 3 kali dari Aithera Classic, sekitar 13 juta sekian. Perbedaannya adalah Aithera Classic ini pemakaian listriknya sekitar 800 watt untuk yang paling keras dan panas, anginnya paling kencang dan panas 800. Nanti setelah itu turun menjadi 500 watt. Kalau mode yang lebih rendah lagi itu 200-an watt, yang paling rendah 100-an watt. Ya. Kalau yang Aithera Pro ini 1.200 watt, setelah jalan akan turun ke 1.000, di bawah 1.000 watt. Ya. Kemudian masa pakai dari Aithera Classic ini adalah 2.000 hingga 3.000 jam. Ya. Kemudian kalau Aithera Premium 5.000 jam lebih, kalau Aithera Pro 10.000 jam. Dan semuanya memiliki garansi 1 tahun. Ya. Lalu apa bedanya? Ya, selain tadi masalah watt, ya. Jadi dengan kalau kita bandingkan dengan shower, Bapak Ibu, shower itu ada yang standar, ada yang high pressure, tekanan tinggi. Tentu ketika kita mandi pakai shower tekanan tinggi akan terasa lebih nyaman, lebih tebal gitu, terasa di kulit. Itulah yang terjadi ketika kita memakai Aithera Pro. Ya. Jumlah air dalam waktu yang sama, katakan sama-sama 10 menit, jumlah air yang dikeluarkan oleh high pressure pasti lebih banyak. Demikian juga dengan Aithera Pro. Dalam waktu yang sama, jumlah gelombang terahertz yang dikeluarkan akan lebih banyak. Itu sebabnya bisa dikatakan dengan waktu yang lebih singkat, kita bisa mengakhiri terapi memakai Aithera Pro. Jadi kalau klasik misalnya butuh 40 menit, Pro cukup 20 menit. Ya, karena dalam 20 menit itu dia sudah mengeluarkan gelombang terahertz yang lebih banyak dibanding klasik. Dan meskipun Pro ini pada awalnya dirancang untuk pemakaian di klinik-klinik yang heavy duty, habis menerapi A, lanjut ke B, lanjut ke C, ya, bisa non-stop 8 jam. Kalau Aithera Classic 1 sampai 1,5 jam, dia akan mati dulu 10 menit, baru bisa dipakai lagi. Pro itu 8 jam, ya. Awalnya dirancang untuk di klinik fisioterapi, tetapi kemudian ternyata banyak orang-orang rumah tangga yang memakai, khususnya orang-orang yang sibuk, ya, waktu luangnya sedikit, tapi tahu pentingnya Aithera Care. Dia ingin terapi, tapi dengan waktu durasi yang lebih pendek. Mereka akan memilih Aithera Pro. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nanti untuk tanya-jawab mengenai penyakit, itu akan dibantu oleh Bapak Dedi Subiantoro, ya. Pak Dedi ini adalah memiliki latar belakang seorang terapis, ya, belasan tahun, memiliki pengalaman luas di bidang terapi, menggunakan banyak